Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir di podcast Bamega. Oke, selamat datang kembali para pendengar setia podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir di podcast Bamega. Wih, pendengar setia. Ini baru podcastnya loh, sudah setia aja dikiranya banyak ya. Baru podcast kedua. Tapi ya mudah-mudahan ada yang mau mendengarkan ya podcast ini. Oke, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Haris Aditya. Saya akan menjadi host di podcast kali ini. Hari ini podcast Bamega, podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir kedatangan tamu yang keren, yang kece ya. Ini kita kedatangan lelaki-lelaki tampan dan wanita-wanita cantik. Ya. Ini saya nggak tahu ini dari kelas mana nih? Dari kelas 11 Sosum 1. Kelas 11 Sosum 1. Oke. Kece banget nih. Kelas Sosum 1 11 Sosum 1. Ini kan banyak kelompok ya untuk apa podcast kita. Kelompok berapa kalian? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. 11 Sosum 1 kelompok 2. Kelompok 2. Oke guys, ini dari kelas 11 Sosum 1 ya. Bagi kakak-kakak tingkat atau dari tingkat pantau nih wajahnya ya. Siapa tahu ada fansnya dari mereka berempat di sini ya. Ini waktunya kalian bisa stalking di podcast ini. Oke. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Katanya sih kalau udah kenal boleh sayang-sayangan. Gitu. Ini boleh dong kita kenalan dulu karena para pendengarnya kayaknya ada beberapa yang mungkin sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Kita mau kenalan dari pejantannya atau dari betinanya duluan? Pejantannya dulu. Oh, pejantannya dulu. Oke, kita mulai dari lelaki paling ujung. Perkenalkan, nama saya Aditya Zulkarnain Tarigan. Boleh kalian panggil Gentong. Gentong. Oke. Aditya Zulkarnain Tarigan. Batak mas. Wih. Pisau Jawa juga. Sedikit. Oh sedikit ya. Tarigan. Oke. Orang-orang Batak. Panggilannya tadi? Gentong. Gentong. Oke. Tapi kalau panggilan biasanya Adit gitu ya. Adit. Oke. Ini ada nama lapangannya Gentong. Oke. Keren ya. Oke. Gak apa-apa ini saya panggil Gentong nih. Boleh. Oke boleh. Ingat guys, namanya Adit atau Gentong ya. Jadi kalau misalnya kalian mau manggil itu panggilannya. Oke, selanjutnya kita serahkan suaranya kepada teman sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Singgih Pamungkas Tiadi, biasa dipanggil Singgi. Singgih Pamungkas. Saya salah tuh. Deketin lagi mas. Biasa salah tuh. Biasa manggil saya. Oh. Panggilan biasanya Singgih. Ya, cuman salah katanya. Deketin mikrofonnya. Cuman salah katanya biasanya. Salah katanya. Iya. Enggak. Cuma satu huruf gitu biasanya. Coba Jadi kayak orang India gitu. nama lapangannya apa? Nama lapangannya? Singgi. Singgih. Singgih juga. Iya. Kalau ini kan Gentong. Siapa tahu ada nama lapangannya lagi gitu. Saya dipanggil itu Seng itu tadi ya? Sing. Oh bukan. Bukan lagi Pak, soal saya Mikrofonnya mas, jangan lupa mas deketin. sapu lidi. Sapu lidi, waduh. Lidi gitu ya. Kalau SD itu saya dipanggil gitu. Oke, ini Gentong nih lidi, kontras banget ya. Sepaket nih mereka berdua ini. Oke, jadi ini Gentong, ini Singgih Pamungkas, panggilannya Singgih. Bisa lidi juga, tadi kata temannya ada yang seng juga. Wah, parah. Seng. Saya panggil kamu seng aja deh. Gak bercanda ya. Oke, yang cowok-cowok sudah, kita lanjut ke perempuan cantik di sebelah kanan saya. Ini ada dua perempuan, yang mana mau kenalan dulu? Oke, boleh dekat ke mikrofonnya? Perkenalkan, nama saya Mafta Isnia Dawiyah. Dan ini namanya agak susah sih nama panjangnya, karena biasanya orangnya denger itu Nafta, Mafta, Novita gitu. Oh iya. Mafta ya? Iya, Mafta. Tapi kalau itu Mafta itu buat di sekolah Pak. Kalau biasanya sebenarnya Kalau buat pacar yang di luar panggilannya? Enggak bisa dikasih tahu. Oke, kalau di luar apa biasanya? Kalau di rumah sih, kalau sama teman-teman di sekitar rumah itu Nia dipanggil. Nia. Iya. Gitu. Tapi karena di sekolah ini udah ada namanya Nia, jadi yaudah Mafta aja. Tapi emang dari dulu Ya sih biar Pak. ini ya, biar nggak sama gitu. Iya, ya. biar nggak sama. Beda. Nia kan banyak, jadi Iya, Mafta tuh banyak, kayaknya ini Mafta. juga. Tapi saya suka tadi it's Nia gitu. Iya. Kayak Iya bahasa Pak, itu Inggris gitu. sebenarnya ITS Nia, bukan IST Nia. Oh, Dari salah. salah anunya aktenya. Oh,
berarti harusnya is oh, it. It's It's Nia. ini Nia. Ini Kayak bahasa Inggris. Can you speak English? Karena namanya ada Inggrisnya gitu. Iya. Oke. Mafta. Ada nama lapangannya lain lagi? Ini Gentong, ini tadi Enggak Lidi. sih. Enggak. Gak ada. Normal ya. Atau boleh di-spill nama panggilannya dari pacar ke kamu? Kayaknya ada nih dia ketawa-ketawa ya. Gak ada nama lapangan, serius? Enggak. Gak ada. Ini teman sekelasnya gimana? Ada nama memang Mafta biasanya dipanggil kelas? Iya Oh, emang. oke. Oke, berarti Mafta saya panggil. Oke, silahkan kita lanjutkan ke teman sebelahnya lagi. Nama saya Maulinda Yunenta Putri, bisa dipanggil Olinda Yunenta Putri. Putri. Panggilannya Linda. Linda. Tapi saya sering dipanggil Maulinda juga, Pak. Mau? Maulinda. Linda. Iya. Mau. Apa? Rizka biasanya. Oh, Rizka Iya, ada Pak, panggilannya. salah gitu. ngomong terus. Tapi ada nama-nama lain nggak yang panggilan akrab atau apa gitu? Dari bestie kamu? Ya Linda. Lindot. Iya. Oh Lindot, oke. Saya tuh lebih suka manggil nama-nama ini, nama-nama kesayangan kalian, nama teman-teman kalian atau apa. Itu biasanya kan memang khas untuk itu di circle kalian kan. Ini tadi ada Gentong, ini ada Lidi, ini tadi ada Ichnia, ada Mafta Ichnia, terus ini tadi ada Linda, panggilannya Lindot. Ya. Oke, ini kita udah kenalan. Bagi kalian yang sudah mulai tumbuh rasa sayangnya, nanti boleh kenalan di kontak di bawah ini. Woi, operator nanti edit ya. Dari kelas 11 Sosum 2 ya, pantau guys. Nanti ya kakak kelas, adik kelas yang lewat nanti ya caper-caper sedikit lah. Oke, ini kalian saya lihat semangat banget nih ya hari ini. Saya nggak tahu kalian datang sini mau ngomongin apa ya. Ini kira-kira kita mau ngomongin apa? Ngomongin pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kenapa? Ada apa dengan pengalaman pribadi? Nah, maksudnya kan banyak pengalaman pribadi. Ada pengalaman lucu, ada pengalaman apa ya, memalukan atau apa gitu. Ini yang kalian bawakan pengalaman pribadi yang gimana? Kita pengennya ya yang Bullying. Wah, oke sih. Ini kalian kan kebetulan juga masih di bangku sekolah kan, SMA di bangku sekolah. Ini bullying nih, kalau nggak tahu sih, saya sebagai guru kan ketika saya mantau-mantau di medsos juga ada aja berita bullying seperti itu gitu. Jadi parah. Ini asik kayaknya mau kita angkatin. Ini pengalaman pribadi. Iya. Ya, pengalaman pribadi. Aduh, mukanya jangan seperti itu dong. Saya jadi rasa sedih. Belum mulai soalnya. Ya. Oke. Pengalaman bullying ya. Jadi perlu kita ketahui guys, ini pengalaman bullying ini menjadi salah satu hal yang apa ya? Yang perlu kita perhatikan karena kadang-kadang kita jangan-jangan kita ini merasa kadang-kadang kita tidak tahu kalau misalnya ternyata kita itu juga menjadi pelaku. Benar kita seperti itu. Makanya kita perlu mendengar, siapa tahu apa yang kita lakukan ternyata di orang lain itu berbeda lagi kita. Ya, ini luas sebenarnya mulai ada kalau yang saya perhatikan tuh karena kita juga sekolah penggerak kan sekarang sekolah Kurikulum Merdeka kita juga sekolah kita juga sudah menerapkan nanti perundungan jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi ada apa perundungan atau bullying dari jenis kata-kata ada yang mulai dari pandangan yang tidak menyamankan seseorang ada mulai dari sentuhan atau mulai dari kata-kata yang merendahkan orang itu banyak. Oke, kita mulai dari siapa nih pengalaman pribadinya? Jadi squad. Oh ya, tadi kan kenalan cowok ya. Dari Siapa dulu? Ichnia atau Linda? Saya bisa. Oke. Boleh dekat lagi? Mikrofon. Jadi ini pengalaman bully saya sih sewaktu SD. Udah lama banget ya itu. Jadi dulu waktu kelas berapa ya? Kelas 6 deh kayaknya. Antara kelas 4 atau 5 atau 6 itu. Waktu saya lagi ulangan, biasanya dulu kan ulangannya kayak pakai kertas gitu. Biasanya kan kalau nilainya udah dikasih nilai itu dibagi ke siswanya. Terus waktu saya dapat kalau nggak salah itu 100. Tapi teman saya itu Prestasi udah 100 ya. Oke. tapi teman saya yang cewek itu ada kayak yang iri gitu kan, mungkin iri atau gimana nggak tahu karena nilai dia itu 80. Terus katanya dia itu cerita ke saya katanya kalau nilaiku di bawah 100 itu dimarahin orang tuanya. Terus kayak aku iyain aja. Terus dia bilang gini tiba-tiba kayak maaf boleh nggak pinjem apa nilai kertas ulanganmu soalnya nilaiku jelek di bawah 100 gitu. Terus Enggak curiga waktu itu. iya
Ya itu kan karena masih SD Pak, jadinya kayak polos Polos, gitu. ya. Iya. Terus akhirnya saya pinjamkan, terus nama saya Mafta Isnia Dewi itu diganti jadi namanya dia, sensor ya namanya. Itu terus inisial A. Kamera arahkan sini. Lagi ngomong. Udah. Terus habis itu saya pinjamkan diganti namanya. Habis itu pulanglah saya, habis itu dikirain tuh kertas yang tadi udah diganti namanya tuh dibalikin ke saya, tapi ternyata enggak, dibawa pulang. Coba pulang. Iya, Oh, terus jadi sengaja diganti juga namanya? iya sengaja. Terus saya di jalan itu nangis karena kertas pulangan saya itu nggak ada. Terus saya mikir, oh kayaknya dia nih yang ngambil. Terus habis itu saya nangis. Terus kebetulan juga teman saya ada yang lewat. Terus ditanyain kenapa nangis. Terus itu saya cerita itu tadi pulangan saya tuh diambil gitu. Terus akhirnya besoknya si yang pelakunya itu dipanggil sama guru terus dimarahin karena Habis kejadian itu kamu ini ada yang laporkan ke pihak sekolah juga? enggak, soalnya itu waktu pulangan. Jadi saya waktu sampai rumah saya nangis cerita ke kakak sama mbak. Terus di situ ya udah besok kasih tahu ke guru atau teman. Tapi saya waktu itu nggak berani. Juga orangnya tuh kayak ngaduan gitu ke mamanya, ke bapaknya, ke mbahnya juga. Gitu. Siapa itu? Ya pelakunya itu. Oh, kayak playing victim gitu ya? Iya pak. Dia udah mulai playing victim ya? Jadi gimana ini? Jadinya ini ya maksudnya sih gitu ya rasanya gitu. Terus waktu besoknya si pelakunya itu dipanggil guru. Terus itu akhirnya pelakunya tuh kayak dimarahin gitu lah. Katanya jangan gini-gini kalau kita orangnya juga nggak, ya bisa dibilang saya dulu polos pak. Terus itu dia minta maaf ke saya. Ya udah saya maafin ya karena waktu itu emang ya polos gitu. Sebenarnya kalau kejadian sekarang saya nggak maafin pak. Karena kesel gitu. Karena sudah mulai nalar kita ada ini ya? Iya. Terus akhirnya yaudah maafan, habis itu masih temenan sampai sekarang. Tapi kalau ngeliat mukanya kayak jadi males gitu. Ingat gitu Iya ingat. Ya bisa dibilang teman deket pak sekarang. Tapi kalau diingat-ingat, di sekolah alhamdulillah. Cukup. Yaudah gitu sih. Jadi cukup unik ya. Saya kira kadang-kadang bullying itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kayak nolong ataupun apa. Ternyata juga ada yang berkaitan tentang prestasi gitu loh. Ya, ini juga sesuatu yang baru karena ternyata ini juga udah lama gitu, udah lama Iya, SD, udah lama. terus kamu sekarang juga udah kelas 11 SMA dan masih teringat. Dan itu berarti sesuatu yang cukup mengganggu mungkin di memori Iya. kan gitu. Ya itu tadi saya kira kayak prestasi itu gak ada pengaruhnya terhadap bullying, ternyata ada kayak misalnya kayak iri tentang nilai Iya, ataupun iri. apa gitu. Tapi yang yang saya garis bawahi itu di situ ketika dia pulang ke rumah, kamu juga sudah tahu karakternya dia gitu. Iya. Dia tuh cerita ke orang rumah nanti beda-beda juga gitu ya. Iya. Sampai lengkap ya tadi cerita ke orang tuanya, kakaknya, mbahnya gitu. Emang ngaduan pak Sampai dulu. satu keluarga gitu. Iya. Aduan gitu. Tapi ini apa istilah masa kininya apa ya? Cepu ya? Iya cepat. Cepuan gitu, cepuan gitu. Ya ini sih, kita juga kadang-kadang niatnya juga baik gitu kan. Cuma kalau udah digituin kita juga kayak malas gitu. Kadang-kadang ngapain sih klarifikasi sesuatu yang nggak kita lakukan kan gitu. Iya pak. Dalam hati kan. Iya, sana ya. Apa tadi panggilanmu? Gentong. Gentong ya Tong ya. Kayak ngapain kita perlu ini kan dia mau cerita teman apa tuh ngapain gitu. Dan itu gak asik banget sih playing victim gitu. Seolah-olah menceritakan sesuatu yang ya sebenarnya dia salah tapi dia lari dari kesalahan dan melempar kesalahan itu seolah korbannya ini jadi yang salah gitu. Ya, kalau misalnya hanya sebatas gitu aja kan mungkin apa ya kayak ya udah sih, tapi kan kalau masih teringat kan berarti sesuatu yang kayak wah ini parah banget sih kan gitu. Sampai sekarang masih kan tuh? Iya masih inget. Tapi udah dimaafin? Udah ya? Udah. Dimaafin. Sekarang malah jadi temenan tapi Jadi teman. nggak deket-deket banget kayak dulu. Kadang-kadang curhat kayak masalah cowoknya tapi saya iyain aja karena emang masih kesel pak yang itu soal itu dibully itu. Iya. Ya sih memang walaupun itu apa namanya lama dan itu masa kecil, tapi kadang-kadang yang masa kecil itu masa-masa yang paling kita ingat juga gitu kan.
bekas, playing victim. Oke, ini pengalaman dari Itsnia, nah, Mafta Itsnia. Ada lagi yang mau bercerita tentang pengalaman bullyingnya? Mau cowoknya atau ini ceweknya lagi? Siapa dulu? Cowoknya ya, Cowoknya, gantian ya. gantian. Oke, dari Gentong atau Singgi? Gentong dulu deh. Lidi dulu deh. Oke, Lidi. Oke, Lidi. Oke, Lidi dulu. Lidi. Mikrofonnya pinjamkan. Saya pengalaman pribadi itu di SD. Di SD Di SD juga. juga. Ah. Ya, soalnya Dekat kita sama satu mikrofon. SD Pak, bertiga. Oh, satu SD. Iya, Singgi, saya sama Lindot. Oh, satu tempat ya. Iya. Gimana tuh? Kalau nggak salah tuh saya tuh kelas 4. Kelas 4 SD. Saya tuh Ya. dulunya tuh duduk kan itu. Hah? Modelnya tinggi gitu. Di tinggi itu, lantai 2 gitu. Saya duduk. Oh, jadi sekolah kalian, kelas kalian tuh ada tingkat gitu ya? Kebetulan kelas kalian juga di lantai 2 gitu. Heeh. Saya tuh duduk kan. Saya duduk sendiri tuh dulu. Emang sendirian dulu saya tuh belum punya. Terus sempat belum punya teman. Dikit Pak. Oh, dikit. masnya. Dikit. Terus saya tuh duduk, ada orang dari belakang gitu atas saya. Didorong gitu. Didorong? Iya. Berarti emang dari sampai sekarang nggak tahu siapa yang dorong. Tahu. Lari kayaknya. Oh, lari. Lagi baik. Kayaknya ada yang di sebelah orang. Nah, Enggak. ya jangan salah satunya dari sini nih. Yang satu sekolah nih. Ya, terus gimana sih? Jatuh tuh, saya tengkurap gitu. Nggak bangun berapa menit gitu. Saya bangun lagi tuh. Sorry saya ketawa. Saya bayangkan kayak blek langsung. Jatuh tuh, bangun-bangun udah di UKS. Udah di UKS. Iya. Oh, berarti sempat pingsan ceritanya Iya, gitu. pingsan gitu. Wah. Sampai sekarang masih diingat tuh Sigi. Masih. Tapi ya gimana ya? Lagi duduk santai, merenung, Iya. memikirkan kekasih yang jauh di sana gitu. SD ya. Terus tiba-tiba didorongin Iya. gitu kan kayak ya kaget kan, belum sempat kaget, belum sempat noleh juga gitu. Tiba-tiba blek gitu. Pingsan. Pingsan. Empuk gak di bawah? Tanah untuk itu. Oh, tanah ya? Ya untuk tanah sih. Makanya berarti badan tuh ada sempat patah, retak atau apa? Enggak aman. Aman ya? Berarti nggak ada berdarah-darah gitu. Enggak ada. Oh, sakti ya? Kalau kecil emang kuat saya tuh. Oh, memang kuat. Oh, sekarang nggak kuat. Oh, Ini masalahnya lantai 2. Tinggi. tinggi Pak. Kalau buat anak SD Jatuh. itu tinggi banget. Heeh. Kan tempatnya badannya nggak sebesar sekarang kan? Tinggi. Langsung freestyle di bawah. Terus ya apa yang membuat kamu merasa teringat terus nih kenapa itu? Jatuhnya itu enggak tahu siapa. Hmm. Masih cari orangnya gitu. Iya sih. Kok tega kan gitu orang lagi Iya. santai lagi apa tiba-tiba didorong jatuh kan kayak ya bayangin aja kita lagi nongkrong lagi santai dia gitu. Ekspresi aja belum ini tuh udah buk gitu jatuh. Dan ya itu sih. Ya itu tadi dibilang. Tadi kan kalian nanya ya. Orangnya tahu nggak gitu? Keburu lari kan kayak kata sini tadi. Itu berarti pepatah lempar batu sembunyi apa? Sembunyi orangnya. Iya sih Gi. Sesuatu yang ini berkaitan dengan fisik sih. Kadang-kadang itu mungkin niatnya bercanda tapi bercanda ya nggak di lantai 2 juga ya. Iya. Ya kali bercanda di lantai 2 kan lumayan tinggi gitu. Terus ya ini sih tanggapan kalian gimana terkait segi ini? Ngeri banget sih itu, bukan bullying lagi. Kayak mau matiin orang. Nah, Takutnya singgihnya tuh kenapa-napa ya. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba patah tulang atau berdarah gitu. Pelakunya juga langsung lari. ini sudah masuk percobaan pembunuhan guys. Iya loh, ini lantai 2 soalnya lantai 2 terus tinggi dan untungnya ya kita masih kalau orang Indonesia masih untung gitu, masih syukur gitu. Kamu nggak kenapa-kenapa gitu sih. Ini beneran leher masih aman nih. Kalau misalnya jatuh main nggak masalah gitu. Cuma ya sakit kan, itu sakit kan. Anu Segi, ini mudah anggap aja kebetulan nih ada orang yang nonton kamu dan itu ternyata yang ngedorong kamu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke dia?
kebetulan nih kamu kan nggak tahu orangnya gimana, terus orang itu ih astaga ternyata Singgih gue dorong waktu itu ya gitu. Nah gitu. Buat yang mendorong tuh minta maaf, jangan langsung hilang gitu. Kalau kami ya dendam nih misalnya. Masih misteri orangnya itu Ya, siapa. masih misteri. Maafkan ya, maafkan. Iya sih, jadi bilang tadi si Lidi, si Singgih tadi bilangnya dendam gitu. Tapi ya karena apa? Karena kan nggak tahu, terus kalian tiba-tiba pergi yang dorong gitu kan. Tapi ya itulah, bagi kalian yang merasa mendorong Singgih, tolonglah bersadar ya. Soalnya udah bertahun-tahun ya. Walaupun itu di masa lalu SD, itu sampai sekarang tuh rasa sakitnya kalau dibayangin masih ingat Singgih gitu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan Singgih memaafkan lah, ya memaafkan, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan Singgih juga karena nggak ketemu orangnya, siapa tuh yaudah deh aku dendamnya ke orang lain, jangan sampai gitu nanti. Siapa tuh mumpung si si Gentong nih ada sebelahku udah dorong itu jangan gitu. Oke, ini dari Singgih, pengalaman fisik dia didorong ya. Itu tadi ya tanggapan dari Mafta tadi. Itu sih kalau saya pikir bukan ini ya, bukan ke arah bully lagi, lebih ke Mau matiin orang. mau matiin orang katanya. Pembunuhan. Iya bahaya soalnya. Oke, ini dari Singgih sudah. Ada lagi? Dari siapa? Mau dari Gentong dulu atau dari Lindot? Siapa? Mau dari Siapa dulu? Aditya atau dari Linda? Dari Gentong dulu. Dari Gentong, oke. Saya tahu berat tuh. Menangislah. Enggak. Kalau saya nih dibully nih merasa sip. Dibully itu merasa saya di kelas di SD lah, kelas apa ya waktu itu, kelas 5 sampai 6 kalau nggak salah. Itu saya dijauhin karena dijauhin teman-teman tuh karena apa? Karena aneh gitu. Ya sampai sekarang memang aneh sih. Anehnya itu gimana? Kayak suka bawa barang aneh-aneh, kalau enggak Kayak bawa kulkas ke sekolah gitu. wah. Kulkas. Ya itu maksudnya gimana? Definisi anehnya gimana? Iya. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya, cuman mungkin karena saya orangnya nggak, kalau diajak bicara juga memang nggak nyambung gitu, jadi emang teman-teman jauhin gitu. Gimana ya? Cerita aja nggak apa-apa. Kayaknya mau nangis. Nggak, kadang-kadang gini, kita ini kan orang ini kan punya karakter masing-masing, ya karakter masing-masing, terus juga punya apa ya istilahnya, punya keunikan masing-masing. Kalau saya pikir bukan suatu keanehan sih, unik gitu. Kan kita punya keunikan masing-masing, terus cara kita komunikasi ke orang pun kan juga beda-beda. Iya. Gitu. Kalau misal dibilang aneh sih enggak, kalau saya lebih ke unik gitu. Kayak kadang-kadang gitu, kayak misalnya tadi si Aditya bilang, saya kalau diajak ngomong nggak nyambung, jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan kan kadang-kadang kita mau ngejokes atau kenapa, cuman kadang-kadang orang lain nggak ngerti jokes kita kan Iya. gitu, siapa tahu gitu. Mungkin itu ya mungkin yang gitu. Terus Dibilang teman-teman nggak kayak asik gitu. dibilang gimana? Ya nggak asik, so asik gitu. Ya asik so asik gitu kadang-kadang. Iya. Terus akhirnya di Nggak usah gitu, nggak usah temenan lagi sama Adit. Wah. itu terang-terangan ngomongnya. Terang-terangan. Menurut mereka menganggap bercanda, cuman saya itu serius gitu, kayak merundung saya gitu. Ya, saya kan itu kan menjauhi. Terus perasaan apa yang waktu itu kamu ingat dari situ dan sampai sekarang kayak masih terasa gitu dari bullying yang dijauhin teman. Ya saya biarin aja lah, ya terserah mereka lah ya, yang penting saya sudah memaafkan mereka. Ya mungkin nggak tahu yang salah mereka atau saya yang salah juga. Tapi kalau ngejauhin saya pikir nggak sampai segitunya juga sih. Kecuali kamu ada bikin mereka marah gitu, siapa tahu ya kayak misalnya kayak Singgih tapi tiba-tiba didorong gitu kan, itu kan nggak sampai sebuah segitunya. randoman yang sangat random gitu kan enggak kan berarti nggak ada melakukan kesalahan atau apa gitu. Cuman ya saya emang terlalu banyak bicara waktu SD itu, jadi mereka juga malas dengerin gitu. Pas masih lagi aktif-aktifnya ya Bun. Iya. Jadi
Ya, mungkin apa pesan apa yang ingin kamu sampaikan terhadap circle pertemanan gitu. Ini kan lebih kayak circle pertemanan gitu. Mungkin apa sesuatu apa yang mungkin kamu rasakan itu bisa kamu jadikan pesan atau apa gitu. Pesan saya untuk kalian yang apa ya? Bukan berarti nyampein pesan ke mereka. Enggak. Mungkin apa sesuatu yang mungkin bisa kamu tangkap dari situ. Udah lah guys gitu. Jangan kalau bisa berteman janganlah seperti itu atau apa gitu. Lebih ke pesan seperti itu sih. Nggak ada lah. Gak ada. Saya oke lah. Oke. Nggak ada. Tapi itu sih masih diingat sama si Getong. Iya, masih. Gitu ya. Apa mungkin dari kalian ada mau menanggapi dari perihal si Getong yang ini circle pertemanan tiba-tiba gak ada angin gak ada asap tiba-tiba Gimana? Tiba-tiba emang dijauhin gitu. Dijauhin juga. merasa gitu kayak merasa mereka emang nggak kalau ini sih kalau tanggapan dari saya itu tadi ketika semakin kita tumbuh besar tumbuh dewasa kan kita harusnya semakin paham gitu loh teman-teman tuh punya karakter masing-masing punya keunikan masing-masing tapi jangan sampai menjauhi seperti itulah itu kan nggak ini banget ya gitu dalam dunia pertemanan. Kalau misalnya bestie ya oke lah mungkin kita ada kecocokan tapi kalau misalnya berteman janganlah sampai seperti itunya gitu dan itu kayak ya kita niatnya kadang-kadang untuk berteman itu kan obrolan kita kan juga beda-beda gitu. Ya cukup kita rangkul kita hargai juga itu sih kalau dari saya Tong si Entong tapi ini panggilan Gentong bukan panggilan bulian kan kamu happy aja kan memang panggilan ini ya ya emang teman dekat juga emang gitu biasanya. Oke, gitu. Nanti ini podcast ngomongin bullying hostnya ngebullying kamu juga gitu sama Gentong gitu. Oke, sudah Gentong. Sudah. Oke, ini Playlistnya ini. disinggih tadi sudah didorong dari lantai 2 terus si Gentong tadi tiba-tiba dijoin tanpa sebab karena dianggap apa aneh gitu ya terus sekarang giliran Maulinda. Kalau saya sih dulu ya sama juga sih kayak tadi sering dijauhin cuman kayak nggak ditemanin gitu Pak. Enggak, tadi Makna kan dari SD. Tinggi SD juga. SD juga. Ini Saya juga kejadiannya SD juga. Oh, SD semua. Dia kan SD ya. Deketin lagi suaranya. Itu kan suaranya yang agak dekat. Ya, lanjut. Maksudnya hampir mirip dengan ini, dengan Iya. punyanya Adit tadi. Iya. Kenapa itu tiba-tiba dijauhin? Ya saya juga nggak tahu sih Pak karena apa itu. Karena mungkin orang-orang jengkel sama saya. Jengkelnya kenapa? Ya Tiba-tiba. tiba-tiba kayak saya tuh kan waktu SD punya teman gitu, Pak. Waktu kecil ya. Terus pas kelas berapa itu baru punya teman. Iya. Terus yang membuat kamu menjadi ingat terus tuh apa perlakuannya gimana gitu maksudnya? Ya pandangan mata mereka pas ngeliat kamu kah atau apa gitu kan kadang-kadang kayak kalau misalnya ya jaga jarak kan oke aja lah misalnya cuma sekedar jaga jarak tapi kan sampai kayak terus kalian tahu kan gitu kan itu kan ada gitu kan apalagi yang biasanya cewek-cewek itu pandangannya kayak Kayak nggak suka gitu. ya sini gitu ataukah Kayak ada yang nggak kayak gitu suka. ada sampai pandangan seperti itu juga Iya Pak. lumayan tuh ya SD loh sudah ada pandangan terus apa gimana di segi ini sama juga mirip-mirip dengan ini ya dengan Adit Iya. juga tadi ya Dijauhin. terlalu saya kira ada tanggapan lagi tanggapan nih Mafta deh terkait ini terkait cerita Linda Kalau saya sih menurut saya itu kayak
parah banget, tiba-tiba kan temennya tiba-tiba ngejauhin juga, si temennya itu nggak ngasih tau Linda kamu dijauhin karena apa gitu. Mungkin itu dijauhinnya karena jengkel. Iya, karena semua orang itu jengkel. Oh, mungkin kamu dulu pendiam atau gimana? Kamu dulu pendiam waktu SD? Diam. Pendiam. Karena emang gak ada temen ya di situ Iya. awalnya. Juga kita kan beda kelas, jadi aku nggak tahu kamu. Gak kenal. Tapi maksudnya dari awal kan SD-nya udah di sana ya? Iya, Oh, iya. Dari kelas 1. Dari kelas 1. Biasanya kan kadang-kadang kita saya pernah dalam posisi seperti itu juga dulu tuh. Jadi cerita juga. Saya tuh pindah-pindah gitu loh, dulu tuh nomaden gitu. Jadi kadang sekolahnya di sini, pindah lagi ke sini gitu. Jadi kadang-kadang aduh nyesuaiin lagi. Iya. Itu sih yang kayak membuat ada jarak gitu. Tambah lagi misalnya kita pindah gitu, kulturnya di daerah tersebut tuh juga beda. Misalnya saya kan orang Jawa gitu tuh, tiba-tiba pindah ke daerah orang Bugis atau Banjar gitu. Aduh bahasanya beda lagi nih gitu. Iya, beda. Karena bahasa kita beda kadang-kadang gitu. Kayak orang yang yang mungkin lebih banyak gitu kayak ini ngomong apa sih orang ini? Kadang-kadang gitu loh maksud saya gitu. Nah, itu masalah saya apakah karena kita beda bahasa atau apa kadang-kadang takutnya itu seperti itu gitu. Padahal enggak ya, sebenarnya enggak ya. Kalau misalnya wilayah sini kan ternyata adalah trans kan banyak orang-orangnya juga. Ya oke sih, kalau misalnya dari saya pengalaman bullying ini pengalaman yang cukup dibilang menyakitkan juga iya, dibilang kita memaafkan juga sebenarnya juga sudah gitu, tapi kan ingatan Tapi inget terus ada gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan bagi para penonton yang mungkin suka gitu ya, suka suka membuli kawan ataupun apa yang kata niatnya untuk bercanda ataupun apa, cukuplah gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang kadar bercanda kalian itu berbeda tanggapannya dengan orang yang kalian tuju gitu. Kadang-kadang ya wah bercandaan apa sih, tiba-tiba kita juga ngerasa ya kayak berlebihan deh gitu. Itu perlu kalian ini juga karena dampaknya ini terus teringat loh ini gitu. Ini bayangin ini SD. Kalau Sigi pasti ingat banget sih. Kalau saya sebagai Sigi juga ingat banget ya. Jatuh dari lantai 2 itu tiba-tiba pengalaman yang luasan. dan memori kayak gitu yang lain itu masih ingat gitu. Jadi ya tolonglah jangan sampai itu terjadi. Tapi di sisi lain walaupun ada negatifnya, ada dampak positifnya juga sebenarnya. Dampak positifnya kalau dari saya sih, kita kadang-kadang jadi ngerasa kayak karena kita saat itu kita merasa saat itu sedang direndahin kan gitu. Jadi kita ngerasa kayak nih kedepannya saya akan membuktikan deh. Nah, gitu. Kalian sempat ngerasa kayak gitu juga kan? Ada Iya, perasaan kayak gitu sempat. nggak? Gimana? Gue kalau dari kalian. Gimana ya? Gak ada sih. Sebenarnya nggak ada sih. Gimana sih Pak? Bingung. Kalau dari ini, Kenapa tadi? ini kayak kadang-kadang bully itu memang ada dampak negatifnya untuk memori kita, jadi memori yang cukup tidak menyamankan gitu karena terus teringat. Tapi kadang-kadang positifnya itu kan kadang-kadang kita lebih ini kayak ngerasa termotivasi lagi kayak ini nih aku akan buktiin ke kalian gitu. Kalian anggap aku aneh, aku akan jadi orang yang unik nih gitu. Kalian tahu ini nggak Indra Frimawan nggak? Nah tahu itu kan orang nganggapnya kan kayak aneh kan itu kayak stand up comedy gitu. Ini ngomong apa sih ngomong. Nah, tapi kan ketika dia bisa mengolah hal itu menjadi suatu ciri khas bagi dia, akhirnya jadi daya tarik gitu kan. Dia bisa membuktikan gitu. Ya dia aneh gitu, dia bilang sendiri dia aneh kan. Tapi saya unik gitu. Dan saya bisa merubah keunikan itu. Gitu. Jadi motivasi. Iya kan tahu kan gitu. Yang tiba-tiba ngobrolnya, halo meja gitu tiba-tiba apa sih gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Ya itu sih kalau misalnya bahasan bullying kita ini cukup menarik karena ini terjadi di lingkaran kita dan mudah-mudahan kedepannya ini tidak terjadi lagi bagi kalian. Amin. Ya, tidak terjadi bagi kalian, terus bagi para penonton yang mungkin kalian pernah menjadi pelaku bullying bagi teman-teman kalian, apalagi mungkin di sini yang tadi sebelum sempat minta maaf sama Singgi, segera bertobat. Sadarlah. Sadarlah gitu. Ya, cukup ya kayaknya ya. Ya. Ada pesan dari kalian mungkin terkait bullying atau pesan sesuatu? Banyak sih Pak pesan ini. Dikit
dikit aja deh. Oke. Pesan buat yang ngebully saya dulu, semoga kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain sekarang. Di waktu dulu maksudnya. Semoga kamu juga nggak ngerasain kan? Gimana sih? Terus saya bingung Pak, terkait kata-katanya. Saking saya dulu emang kesel banget sama dia. Itu kan karena kita menjadi korban kan. Iya. Gitu. Maksudnya mudah-mudahan karena kamu nggak merasakan. Karena saya ngerasain, semoga kamu nggak ngerasain. Ya, nah ini doa yang keren juga. Nah, jadi walaupun dia dulu pernah menjadi korban kamu gitu, mudah-mudahan kamu tuh enggak gitu. Nggak ngerasain. Karena memang rasanya itu gak enak banget. Nggak enak. Janganlah. Gitu. Iya. Cukup aku aja, pura popo gitu ya. Iya. Dari Linda mungkin ada pesan terkait bully atau apa gitu. Gak ada dari yang Gentong? Bully. Sekarang masih mungkin nggak ada. Gak ada. Ya. Dari Singgi? Jadi Saya gak bisa ya gitu. Kalau orang yang ngerasain ya Ada juga. Enggak. Oke, para penonton yang masih menonton, terima kasih jika ada yang masih menonton sampai sejauh ini. Ini pembahasan bullying sebenarnya sangat banyak banget ya. Cuma ini kayaknya cakupannya hanya yang menjadi pengalaman pribadi aja deh. Jadi mudah-mudahan kalian tidak menjadi pelaku pembuli, dan mudah-mudahan yang menjadi korban kalian bisa speak up lah ya, bisa speak up ke orang-orang terdekat kalian, ke mana, ke sahabat kalian atau ke orang-orang yang mungkin bertanggung jawab, misalnya di sekolah ya ke guru BK dan sebagainya. Jangan takut untuk speak up ya, karena sekarang kita juga sudah ada perlindungan hak untuk bicara. Jadi memang ada undang-undang yang mengatur ketika kalian menjadi korban ataupun apa, ketika kalian speak up itu ada pendampingan khusus. Jadi jangan takut. Kadang-kadang gitu dipendam gitu. Jadinya sampai ada loh yang kasus ini, sampai kasus yang bunuh diri gitu. Ya kan ada gitu kan. Banyak, Pak. Karena dia nggak berani untuk speak up karena ancaman ataupun apa gitu. Ya ini pun jadi kacamata baru juga bagi para guru, bagi kayak saya juga lebih memperhatikan kalian. Mudah-mudahan kalian tuh nggak jadi korban lagi gitu. Oke, cukup ya para penonton. Ini saya sudah mendapatkan cerita yang keren dari Maulinda, Lindot, dari Mafra Itsnia, terus dari Gentong, wajah komoknya Gentong, ada Singgi ya. Dan sebenarnya dari kelompok dua ya? Kelompok dua ini ada personilnya yang lain lagi ya, kan ada 4 orang di belakang layar. Di sini ada operator ya. Klik kameranya mas operator ya, ayolah lihat kamera dong ya, kita lihat kameranya. Di sini ada, sudah ke arah kalian ya, jangan ditutup wajahnya. Di situ yang di cowok ada namanya Akbar Gaming ya, Akbar Gaming katanya. Oh, suka gaming juga. Akbar. Terus yang dampingi Akbar ada Fanny siapa? Fanny Sylvia Ayu ya. Ada nama Ayunya, masa nggak mau dilihatin wajah Ayunya? Ayolah lihat kamera. Walaupun di belakang layar kalian juga perlu menjadi perhatian kami semuanya. Ayo lambaikan tangan ke kamera dulu, ke sini. Ini arah kameranya kemana nih? Mbak Ayu. Sudah. Ke arah mana? Sudah ke arah sini. Oke, cukup ya. Teman-teman, terima kasih atas cerita berbaginya. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang baru juga bagi teman-teman pendengar. Terus terima kasih para penonton yang masih menonton di podcast ini. Nantikan terus, nanti kedepannya kita akan ada episode yang lain, karena ini kita yang akan terus banyak berbagi cerita dari teman-teman yang lain, dari kelas-kelas yang lain, kelompok yang lain. Jadi nantikan terus di podcast SMA 1 Penumpang Hilir, di podcast Bamega. Dan kami mohon maaf ya, bukannya gimana nih, karena kami mengemas podcast ini lebih ke arah-arah bercanda juga, arah-arah asik lah, yang penting bisa ngobrol gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan
tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya. Kalau senyumnya kami semua boleh lah masuk ke hati kalian. Oke, cukup. Ya, kita tutup dengan salam. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya pendengar podcast Bamega. Klik closing.